Keenam, berkaitan dengan ibadah, bolehkah sholat dengan merenggangkan shaf? Allahu a'lam. Ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Baik, berikutnya fikih berkaitan dengan COVID-19. Seperti apa fikihnya? Ini kami ambil dari tulisan anak muda yang begitu kreatif, yakni seorang doktor yang luar biasa, Firanda Adirja LCMA. Ini kami ambil dari pembahasan beliau tentang fikih corona ini. Semoga ini nanti bisa mendapatkan hal yang bermanfaat bagi kita. Karena nanti asarnya jam 3.15, maka kita maksimal nanti jam 3.10 usahakan kita sudah berakhir untuk menyiapkan untuk sholat asar. Tapi insya Allah ini akan kami ringkas. Baik, ini ada 3 pembagian, tapi Ana nanti hanya menyampaikan 2 saja. Pertama, terkait masuk dan keluarnya dari kota yang terkena musibah COVID ini. Pertama, bila mendengar ada corona atau wabah di suatu kota, maka orang yang berada di kota itu tidak boleh keluar dan orang yang di luar itu tidak boleh masuk. Jadi kalau di suatu kota itu, wilayah itu ini terkena, maka yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah kita sampaikan di depan tadi. Yang kedua, barang siapa yang berada di lokasi wabah, maka tidak boleh keluar dari lokasi tersebut jika karena ingin menghindar. Jadi kalau karena takut menghindar, saya takut kalau di sini kena, maka hijrah ini haram, tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, jika semua orang sepakat untuk keluar dari lokasi, maka jadilah orang yang tidak mampu untuk keluar karena sudah parah, tidak akan ada yang mengurusi mereka, baik dalam kondisi ia sakit dan atau meninggal. Yaitu jika dia sakit tidak ada yang merawatnya, dan jika ia meninggal maka tidak ada yang menguburnya. Kalau yang sehat-sehat semua pergi bagaimana? Ini tadi. Maka enggak boleh. Sudah di situ. Kalau nanti terkena mati syahid. Ini tadi. Namun ketika semua wilayah itu sudah terkena penyakit, misalkan di Pulau Jawa sudah kena, di Sumatera sudah kena, di Papua sudah kena, di Sulawesi semua sudah kena, maka tidak mengapa ini keluar ke sana, sana masuk ke sini, karena kalau semuanya sudah terkena. Tetapi kalau belum, tidak diperbolehkannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang keluar dari lokasi tadi dilarang. Hal ini kita sampaikan, Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah menjelaskan. Adapun keluar dari lokasi wabah karena ada keperluan bukan untuk menghindari wabah, maka tidak mengapa. Dan para ulama sepakat akan bolehnya keluar karena pekerjaan atau tujuan lain selain menghindar dari wabah. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juz 14 halaman 205 sampai 207. Kalau keluar dalam rangka karena tugas bagaimana? Pekerjaan bagaimana? Enggak masalah. Jadi tidak bertentangan. Itu. Yang kedua, terkait masalah sholat berjamaah atau ibadah. Poin B, ya.
Yang pertama, boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Waktu itu juga ada fatwa MUI ya. Waktu itu yang waktu masih ganas-ganasnya itu. Wallahu alam, waktu itu di sini juga menutup ya, waktu itu juga sudah tepat itu. Kemudian apakah dalam adzan diperlukan shollu fi rihalikum atau sholatlah kalian di rumah-rumah kalian? Jika memang wabah sudah mencapai tingkat penyebaran yang sangat tinggi di sebuah kota tersebut, tidak mengapa, sejatinya muadzin mengumandangkan adzan dengan lafaz tersebut. Jadi adzan tetap adzan, ya, tapi diucapkan ditambahi as-salatu atau shollu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian yang ketiga, bolehkah sholat memakai masker? Hukum sholat dengan menutup mulut adalah makruh berdasarkan 4 madhab. Karena menyerupai orang-orang Majusi tatkala ibadah, atau karena bentuk berlebihan dalam ibadah. Hal ini berdasarkan ayyughattayar rajulu fah, seseorang menutup mulutnya. Namun hukum ini berubah jika ada kebutuhan. Seperti seseorang menguap, maka ia bisa menutup mulutnya. Jadi diperbolehkan, apalagi salah satu penyebab menularnya apabila yang tertular itu dia mengeluarkan dupretnya itu. Kalau tertutup, Masya Allah. Dan setelah para ahlinya memberikan, ternyata faktor dengan menutup mulut atau masker ini berfaedah yang luar biasa. Jadi boleh sholat dengan menggunakan masker. Wallahu a'lam. Keempat, kemudian hukum kunut nazilah ketika wabah menyebar yang kuat. Boleh dengan hukum sepakat. Kunut ini dalam musibah atau nazilah menimpa kaum muslimin. Namun hanya berselisih bagaimana jika musibah tersebut adalah wabah. Namun kita tadi sudah sepakat bahwa ini bukan wabah, tapi sudah meningkat menjadi ta'un. Karena ada unsur apa tadi? Kematian. Itu. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, selain itu perlu kita ketahui yang kelima, hukum memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol lebih dari 70%. Kan ada itu, kemudian langsung sholat. Bagaimana hukumnya? Hal ini diperbolehkan. Alkohol bukan berarti pasti khamr. Memang khamr mengandung alkohol, akan tetapi tidak semua alkohol adalah khamr. Itu. Jadi diperbolehkan. Sehingga kita melakukan ini ya dengan ilmu, tidak hanya ikut-ikutan. Maka ini penting sekali. Nanti bisa dibaca sendiri penjelasan lebihnya. Keenam, berkaitan dengan ibadah, bolehkah sholat dengan merenggangkan shaf atau agar tidak bersentuhan ini? Seperti ini, boleh atau tidak? Tentu di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah merapatkan shaf. Akan tetapi itu kondisi normal. Sekarang kondisinya darurat. Maka tidak mengapa diperbolehkan sholat dengan berjarak, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan ya COVID dari sisi yang disebut adalah fikih.
Sekarang solusinya. Solusinya bagaimana? Mari kita perhatikan solusi orang yang bisa agar kita keluar dari itu. Ana ambilkan pernyataan ulama besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Beliau menuturkan di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 9 halaman 136, aku belum pernah menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibanding bertasbih kepada Allah. Itu. Ini menurut beliau. Sehingga dengan membaca tasbih, memperbanyak tasbih, Masya Allah. Kemudian beliau merujuk juga Ibnu Abbas radhiyallahu an menyimpulkan semua tasbih di dalam Al-Quran bermakna sholat. Tafsir At-Tabari juz 19 halaman 191. Jadi kalau begitu, dengan cara memuji Allah, mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, memperbanyak, mempertebal iman guna meningkatkan imun dalam tubuh kita. Kenapa begitu kita dekat dengan Allah, husnudzon kita muncul, akhirnya positive thinking, sehingga orang itu kalau sudah positif apa yang terjadi? Senang, bahagia, happy. Akhirnya apa? Imun kita meningkat. Cara melawan adalah dengan kekuatan dari dalam, di samping nanti dari luar. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah, Ibnu Rajab rahimahumullah, barang siapa yang menginginkan agar tidak menimpanya suatu yang tidak dia sukai, maka janganlah dia mengerjakan suatu perkara yang dibenci Allah. Majmu' Ar-Rasail juz 2 halaman 31. Sehingga dua ini luar biasa, maka kita simpulkan agar kita bisa ada pegangan bagaimana untuk itu. Pertama, untuk menyelamatkan diri dari COVID ini, satu, perbanyaklah tasbih. Dua, jagalah zikir pagi dan petang. Ketiga, rutinkan membaca Al-Quran, apalagi ini bulan Al-Quran diturunkan. Yang keempat, agungkan dan sucikan Allah dari segala keburukan. Jangan punya konsep negative thinking kepada Allah. Haram kita umat Islam. Yang kelima, akuilah segala khilaf yang sering kita lakukan sehingga memperbanyak istighfar. Bisa jadi karena kita melakukan dosa, andil-andil dari dosa itu. Yang keenam, tingkatkan sholat kita. Semua ada di sini. Yang ketujuh, bertakwalah kepada Allah. Yang kedelapan, untuk terus berikhtiar yang benar. Kesembilan, jangan lupa mengikuti himbauan pemerintah. Kesepuluh, nasihat Imam Asy-Syafi'i di atas tolong diperhatikan. Yang ke-11, tanamkan keyakinan sedalam-dalamnya bahwa kondisi ini pasti ada hikmah di balik itu. Yang ke-12 terakhir, pasti ada mutiara teramat indah di balik ini semuanya. Demikian materi kita. Masya Allah, sangat padat dan banyak sekali ilmu. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.